Halo millennials, jumpa dengan saya Titi Soardiani Dan saya Akbar Wirawan. di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dalam episode kali ini kita akan bicara mengenai privasi data pribadi. Namun, sebelum kita sampai pada pembahasan tersebut, Akbar akan berbagi pengertian tentang data pribadi pada para milenial. Data pribadi memiliki beberapa pengertian. Apa saja sih pengertian dari data pribadi? Yuk kita lihat grafis berikut. Menurut draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dilansir dari laman Kominfo, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang harus dilindungi meliputi nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal, bulan, dan tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan privasi? Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Nah, itu dia simpulan pengertian dari privasi data pribadi dari tim kreatif Cyber World dari beberapa laman yang dipelajari. Oh, berarti apa yang kita input dalam sebuah aplikasi itu juga harusnya dilindungi ya, Bar ya? Itu Betul kan termasuk banget. data Kita pribadi kan menyerahkan kita kan? data keluarga segala macam itu kan sudah banyak sekali kita nyerahkan Iya. kepada aplikasi, kepada lembaga pemerintahan, dan itu makanya pentingnya perlindungan data pribadi. Betul banget. Dan tim kreatif Cyber World berhasil berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR dari Partai Nasdem, Bapak Muhammad Farhan. Dan seperti apa perbincangan kami? Yuk kita simak. Terus meningkatnya perkembangan teknologi tentunya meningkatkan pula kerawanan dalam celah keamanan teknologi. Seringkali data pribadi menjadi korban dari celah teknologi. Saat ini saya sedang terhubung dengan Bapak Muhammad Farhan selaku Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Apa kabar Pak Farhan? Baik, terima kasih. Bagaimana kabar di sana juga, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk dihubungi oleh kami Pak. Dengan episode kali ini kita akan membahas mengenai privasi dan data pribadi. Baik Pak. Pak Farhan, privasi ini kan merupakan hak konstitusional setiap negara, termasuk data pribadi ini harus dilindungi dari penyalahgunaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Pak Farhan, apakah masyarakat sudah mengetahui Pak sebelumnya atau memahami bahwa data pribadi itu merupakan elemen penting yang tentunya wajib kita jaga kerahasiaannya? Menurut Bapak bagaimana Pak? Bagaimanapun juga memang data pribadi ini sekarang adalah bagian dari hak asasi manusia memasuki dunia yang mengalami proses digitalisasi, karena ternyata kita menyadari dengan dunia yang sudah menjadi dunia digital ini, perlindungan data pribadi sudah menjadi komoditas yang bernilai sangat tinggi, dan apabila tidak diberikan perlindungan akan bisa membahayakan kehidupan pribadi dari setiap warga negara. Sebabnya sekarang dasar pemikiran dari perlindungan data pribadi adalah perlindungan hak asasi manusia. Baik, pada kata kuncinya dengan itu adalah hak asasi manusia untuk tetap menjaga data pribadi, begitu Pak ya? Dengan perkembangan yang saat ini kan digital ekonomi melaju dengan pesat Pak, terutama dengan masa pandemi ini, khususnya penggunaan fintech termasuk e-commerce menjadi ibaratnya seringkali menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Yang tentunya dari aplikasi online ini kan juga mewajibkan penggunanya untuk menyerahkan data pribadi dengan jaminan kerahasiaan. Namun ternyata faktanya seringkali terjadi kebocoran data dari aplikasi-aplikasi ini. Bagaimana Pak dari tanggapan Bapak melihat hal tersebut? Siapakah seharusnya yang bertanggung jawab? Apakah itu penuh tanggung jawabnya dari pihak penyelenggara aplikasi atau ada peran serta pemerintah dalam pengamanan data pribadi Pak? Silakan Pak. Sekarang itu secara hukum tidak ada yang bisa kita tuntut pertanggungjawabannya ketika terjadi kebocoran data pribadi atau tidak melakukan perlindungan yang cukup terhadap penyimpanan, pengolahan, dan penguasaan data pribadi yang telah diserahkan oleh masing-masing warga negara Indonesia. Nah, untuk itu pertanyaannya tidak bisa saya jawab dengan mudah karena sekarang tidak ada dasar hukumnya.
kita tidak bisa menuntut aplikasi, kita tidak bisa menuntut yang membocorkan, kita tidak bisa menuntut yang memperjualbelikan, kita juga tidak bisa menuntut pemerintah untuk melakukan hal itu atau mempertanggungjawabkannya karena dasar hukumnya belum ada. Ambil kasus contohnya BPJS. BPJS Kesehatan kemarin ketika diberitakan bocor, jutaan data para konsumennya atau nasabahnya, maka yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang harus diberikan sanksi atas kebocoran data tersebut? Apakah BPJS? Apakah vendor pengelola data dari BPJS? Atau pejabat yang membawahi program penyimpanan data tersebut. Sampai sekarang masih belum jelas, tidak bisa diapa-apain. Polisi hanya mengejar mereka yang melakukan penjualan. Nah, mereka melakukan penjualan ada di mana? Ada di dark web. Gimana cara ngejar dark web? Susah banget. Akan makan waktu berlama-lama. Nah, dan kalaupun misalkan kita menggunakan perangkat peraturan yang ada, yaitu di mana BPJS sebagai pelaku sistem elektronik, ya PSE, itu izinnya ada di Kemenkominfo. Sanksinya administratif, ada 3 tahap, peringatan 1, peringatan 2, dan pencabutan izin PSE. Katakanlah apa yang dilakukan oleh BPJS ini pelanggarannya sangat berat, jadi langsung dicabut izin PSE-nya. Kalau sampai BPJS Kesehatan dicabut izin PSE-nya, maka BPJS Kesehatan tidak akan mungkin bisa melaksanakan tugasnya. Kalau sampai itu terjadi, maka sistem pengamanan jaring sosial untuk masalah kesehatan nasional akan kolaps. Kita tidak mau itu terjadi, kan? Nah, makanya sampai sekarang kalau Anda bertanya siapa yang bertanggung jawab, kita jawab nggak tahu karena belum ada dasar hukumnya. Untuk itulah kita perlu segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Baik, Pak. Berarti untuk saat ini selama belum ada aturan atau undang-undang yang mengatur kejadian kebocoran data dan lain-lainnya itu belum bisa diapa-apakan, Pak. Hanya terjadi begitu saja. Terus langkahnya apa, Pak? Kalau misalkan sudah terjadi, Pak? Kalau sudah terjadi nggak bisa apa-apa. Kalau sekarang sih, kecuali kalau menerapkan hukum yang ada di KUHP, yang ada di Permenkominfo, dan ada di Undang-Undang ITE. Dan kalau sampai itu diterapkan, maka akan terjadi overregulated, terjadi malah kriminalisasi. Apakah perlu di RUT BPJS Kesehatan kita penjarakan? Apakah dengan memenjarakan di RUT BPJS Kesehatan, maka data tersebut akan aman kembali? Kan enggak. Nggak bisa. Sekarang itu apa yang bisa dilakukan? Ya segini-gini aja. Seada-adanya aja. Atau dari pemerintah mungkin Pak ada semacam bentuk antisipasi lah Pak, ibaratnya sambil nggak ada, tidak ada. Nggak ada. Apa antisipasinya? Coba Anda perhatikan kemana sekarang ujungnya dari yang namanya kasus kebocoran Bukalapak, kasus kebocoran Tokped, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, mana ujungnya? Nggak ada penyelesaiannya. Makanya RUU perlindungan data pribadi itu kuncinya. Itu harus segera diberlakukan. Jadi kalau sampai terjadi lagi kebocoran data yang luar biasa besarnya, katakanlah dari Direktorat Jenderal Dukcapil gitu ya, atau dari Kementerian Kesehatan di mana ada jual beli data orang-orang yang melakukan swab gitu. Kan kalau kita swab kita mesti ngasih KTP dengan berbagai macam data kesehatan kita kan? Disimpannya di Kementerian Kesehatan, tiba-tiba bocor. Akan terjadilah darurat kebocoran data pribadi. Apabila sudah terjadi kegentingan seperti itu, maka Presiden berhak mengajukan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang khusus untuk perlindungan data pribadi. Ini kan dalam tahap penyusunannya RUU ini kan cukup panjang Pak, prosesnya. Apa sih Pak yang membuat kita menunggu ini saat ini apa Pak? Kenapa sampai sekarang RUU ini? Sekarang ini yang membuat semuanya terkunci adalah adanya perbedaan antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah bertahan agar otoritas perlindungan data pribadi itu ada di bawah Kementerian Kominfo, ditangani oleh pejabat setingkat eselon 1 atau dirjen.
Sedangkan DPR RI bertahan agar Otoritas Perlindungan Data Pribadi ini merupakan badan independen yang ada di bawah Presiden langsung. Nah, terdengar tampaknya apa yang disampaikan atau diinginkan oleh DPR RI ini sebuah keinginan yang ideal, sesuai dengan semangat untuk menjaga independensi sebuah otoritas perlindungan data, karena pemerintah juga merupakan penguasa dan pengelola data pribadi. Ya, tetapi pada kenyataannya mendirikan lembaga independen tidak semudah itu saja. Ada banyak hal yang harus dipenuhi, mulai dari asas kelayakan serta asas efisiensi dalam semangat reformasi birokrasi. Harus juga ada asas pemenuhan kapasitas sumber daya manusia yang memenuhi kemampuannya. Dan ada satu lagi, asas anggaran. Apakah memang kita punya anggaran yang cukup besar untuk membuat lembaga ini bisa langsung berdaya, karena tugasnya sangat berat, yaitu melakukan tata kelola perlindungan data pribadi. Yang mana dalam tata kelola perlindungan data pribadi ini, lembaga ini akan berurusan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan BPS, dengan perusahaan-perusahaan raksasa sekelas Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Google, Facebook, dan juga tentu saja akan berhadapan dengan pemerintah-pemerintah negara luar yang punya kepentingan untuk melakukan akses terhadap pengolahan dan penguasaan data pribadi Indonesia. Nah, hal ini apabila diserahkan 100% kepada lembaga tersebut, sebuah lembaga baru, anggarannya kecil, orang-orangnya belum tentu kita tahu punya kemampuan atau tidak, tentu akan menjadi pekerjaan yang terlalu berat untuk mereka. Sehingga untuk jangka pendek, apabila kita memaksakan pendirian lembaga independen ini, malah akan membuat karut-marut pengelolaan dan juga tata kelola dari perlindungan data pribadi. Apabila kita memang melaksanakan ide dari pemerintah, di mana Otoritas Perlindungan Data Pribadi ini ada di bawah Kementerian Kominfo dengan pejabat setingkat eselon 1, maka langsung efektif. Karena apa? Anggarannya sudah masuk dalam anggaran Kemenkominfo yang sangat besar, 13 triliun rupiah per tahunnya. Jadi akan ada bagian yang tidak kecil untuk mengoperasikan lembaga ini. Dan satu hal lagi, dalam melakukan perjanjian internasional yang maju ke depan itu tidak pernah badan atau lembaga independen di bawah presiden, tetapi kementerian mewakili pemerintah. Sehingga kemungkinan pengelolaan reformasi birokrasinya sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan itu menjadi sangat terbuka, lebih teratur, lebih tertib. Tetapi memang akan ada pertanyaan masalah independensinya. Demikian. Artinya memang kendala utamanya dalam pengesahan RUU ini ada di perbedaan sudut pandang, Pak, ya, mengenai apakah independen atau di bawah Kominfo, begitu, Pak, ya? Betul sekali. Baik. Seumpama nih, Pak, terwujud terjadilah kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk di bawah Kominfo, Pak. Undang-undangnya telah disahkan. Menurut Bapak, seberapa efektif, Pak, kira-kira undang-undang ini untuk menangkal kebocoran data yang ada, Pak? Sangat efektif, karena semua lembaga yang menguasai, mengolah, dan mengelola data pribadi harus mematuhi beberapa standar utama. Jadi ada compliance tertentu. Nah, sektor pengelolaan data pribadi ini harus menjadi sektor yang highly regulated. Persis seperti sektor keuangan yang punya Menteri Keuangan, punya Bank Indonesia, punya Otoritas Jasa Keuangan. Ini 3 lembaga yang kita ketahui sangat memiliki
kemampuan, kapabilitas, dan juga wewenang atau otoritas yang sangat mumpuni dalam mengelola sektor keuangan di Indonesia. Nah, artinya bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan kemampuan atau otoritas dan juga kapabilitas, ya. Jadi kemampuan, kewenangan, otoritas atau kapabilitas yang akan bisa mengamankan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Baik, Pak. Ini konsep perlindungan data pribadinya ini seperti apa ya? Apakah langkah penanggulangan atau tindakan preventif, Pak? Sangat preventif dan kuratif. Jadi, yang pertama dilakukan adalah melakukan sosialisasi dulu bahwa semua lembaga yang melakukan pengumpulan data pribadi, baik datanya berupa elektronik maupun non-elektronik, harus mematuhi beberapa standarisasi pengelolaan. Kemudian di dalam organisasi, lembaga, penguasa, dan pengelola data pribadi tersebut harus memiliki satu struktur khusus untuk perlindungan data pribadi atau yang namanya Personal Data Officer atau PDO. Ya. Nah, pejabat perlindungan data pribadi ini harus melakukan pertanggungjawaban kepada otoritas perlindungan data dengan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang kemudian diterjemahkan lagi dalam peraturan pemerintah, dalam keputusan menteri, dalam keputusan presiden juga. Berarti harapannya memang untuk tetap menjaga hak asasi manusia, Pak, ya? Dengan adanya, ini kan seperti kesepakatan antara penyelenggara aplikasi dengan pihak pemerintah mengenai keteraturan privasi data, Pak. Begitu, Pak, betul? Bukan kesepakatan, tapi kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih Pak Farhan, tapi sebelumnya kita akan rehat dulu sejenak. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.